Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada siyama fi syahri Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa ala alihi wa ashabihi yunabi'ul ulumi wal hikam amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Kaum muslimin, guru-guru kami, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah Isya Tarawih yang dimuliakan Allah. Sebenarnya bagaimana kita harus bersikap andai kata Allah menganugerahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita untuk bisa mensyukuri nikmat keagungan Ramadan, di mana dalam sebuah hadis Rasulullah mengingatkan kita, Man ata alaihi Ramadan fasama naharahu wa salla wirdan fi lailihi wa ghadda basarahu wa hafidha farjahu wa lisanahu wa yadah wa hafidha ala salati jamaah faqad sama syahra wastakmalal akhar wa adraka lailatal qadri wa jaza bi jaizati rabbi. Ada beberapa hal. Andai kata kita diberi kesempatan oleh Allah untuk masuk dalam bulan yang Ramadan ini, bulan yang sangat mulia, keagungan bulan itu pada siang harinya dimintakan kita untuk berpuasa. Di malam harinya Allah sunnahkan satu wirid salat tertentu. Dan kita dituntut untuk melakukan 4 hal yang harus kita kendalikan. Yang pertama, mampu kita menjaga daripada mata kita dari pandangan-pandangan tidakkan yang haram, yang makruh, bahkan yang sia-sia sekalipun. Mampu kita menjaga lidah kita daripada mengucapkan apa saja yang tidak disukai dan menimbulkan bermacam persoalan. Dan kita menjaga dari kemaluan kita daripada nafsu, baik itu yang sifatnya secara langsung dengan suami isteri, maupun dengan tidak langsung dengan membatasi pergaulan kita yang tidak perlu untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan lawan jenis dengan jalan yang tidak diharamkan dalam batas-batas tertentu. Menjaga tangan kita daripada melakukan terserik kertas pun atau tanda tangan sekalipun. Dan mampu kita menjaga salat berjamaah. Bersegera kalau hari Jumaat untuk mengambil kesempatan i'tikaf menuju kepada tempat salat berjamaah. Jaminan Rasulullah, ia telah menyempurnakan bulan ini dengan sempurna. Ia telah menemukan malam yang Allah janjikan melebihi daripada ibadah 1000 bulan. Ia telah dijamin oleh Rasulullah telah menemukan kemenangan yang hakiki yang dijanji oleh Allah. Apa kemenangan yang dicita-citakan oleh umat? Andai kata ia tahu apa yang Allah simpan dalam bulan ini, umatku akan menginginkan hendaklah setahun penuh Ramadan terus. Ini menunjukkan bahawa tidak ada seorang pun umat ini yang tahu apa yang Allah sediakan. Yang kita tahu hanya sedikit.
Siapa yang melakukan satu kebaikan yang sifatnya sunnah sama seperti melakukan kebaikan di luar Ramadan itu fardu. Siapa yang melakukan satu fardu di bulan Ramadan seolah-olah ia melakukan 70 fardu di luar Ramadan. Itu sebahagian yang dibuka oleh Allah kepada kita dengan keagungan dalam bulan ini yang Allah fardukan puasa. Oleh karena demikian yang dituntut kepada kita memasuki Ramadan ini adalah punya nawaitu yang suci, niat yang tulus untuk kita ingin mendapatkan apa saja yang diperintahkan oleh Rasul itu, terutama berkaitan dengan akhlak. Terutama berkaitan dengan mampu menjaga lidah, mampu menjaga mata, mampu mengendalikan kemaluan dan nafsu, mampu mengendalikan tangan. Ini 4 hal merupakan faktor yang sifatnya dorongan dan modalnya, dasarnya dari akhlak. Banyak hari ini kita dituntut dan didorong untuk mengucapkan segenap apa saja yang ingin kita ucapkan. Lebih-lebih lagi, dalam suasana kita sedang menjalani pertukaran dan perpindahan kepemimpinan dan peralihan kepemimpinan 5 tahunan bagi bangsa ini dan kita termasuk di dalamnya dan bagian darinya. Banyak yang kadang-kadang di sini timbul kalkil berbeda daripada dukungan, berbeda dari keinginan, berbeda sudut pandang, berbeda keinginan dan juga latar belakang. Bukan karena kepemimpinan inti dari induk kepala negara, tapi juga untuk peralihan kursi yang disediakan di setiap tingkat. Dan itu yakin kita, banyak pembicaraan dan lidah yang sukar untuk dikendalikan. Maka hendaknya yang pertama, kami sangat mengharapkan kita semuanya agar tak sia-sia kita dalam bulan ini. Mari kita untuk bertaubat daripada lidah kita yang selama ini sudah kita ucapkan. Sesuatu yang tidak benar berarti sudah kita ungkapkan. Mari kita untuk mengevaluasi kembali. Dan berjanji selama bulan ini tidak aku keluarkan sekata pun kalau itu bukan saya yakin benar. Kalau memang ucapan itu benar, wajib diucapkan. Amal kebajikan itu ada yang wajib, ada yang sunat. Kalau amal ma'ruf yang sifatnya adalah mencegah mungkar dan ajak kepada kebaikan, itu kebaikan. Silakan kita teruskan. Tapi yang betul-betul dari keyakinan dasar daripada tongkakan tauhid, bahwa itu benar. Bukan sekedar karena benci, karena tak suka, karena beda arah, karena beda kepentingan, karena beda daripada bermacam-macam perbedaan. Kalau itu latar belakangnya, kita mengikuti nafsu. Dan sia-sia, tak bisa kita kumpulkan aset yang besar di bulan ini. Apa aset yang paling besar di bulan ini? Itulah mendapatkan kemenangan dari Allah. Walaupun dalam pandangan manusia kita tak menang. Karena kita merasa orang lemah. Banyak dimaki, tak bisa jawab. Seolah-olah kita orang bodoh. Dikatakan apapun orang kita tak menanggapinya. Pandangan manusia kita bodoh dan kalah. Dalam pandangan Allah, bila kamu tak menemukan kata-kata yang bermanfaat dan baik, maka hendaklah kamu diam. Diam itulah kemenangan di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Falyaqul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik atau diam. Diam adalah kemenangan bagi orang yang tak mampu mencari kata-kata yang indah yang bisa menyadarkan orang lain. Maka apa yang telah dengan partisipasi dan kebaikan daripada Muspida,
yang sudah diatur begitu demi untuk kenyamanan ibadah. Mari kita jaga anak-anak kita. Mari kita jaga kendali nafsu kita. Baik bagi orang yang berjualan, hendaklah kita ikuti aturan-aturan yang ada. Begitu juga di malam hari, di mana anak-anak kita yang masih suka untuk gentoyongan ke mana-mana dalam mantas santai. Maka saya melihat pemerintah kita termasuk aparat kepolisian dan keamanan sangat serius untuk mencoba mengendalikan kenyamanan kita dalam bulan ini. Tinggal untuk bahwa kita semuanya bertobat kepada Allah. Stop daripada segala ucapan, baik dalam konteks kehidupan kecil, apalagi kehidupan besar. Baik dalam konteks ibadah maupun dalam konteks muamalah, baik dalam konteks politik maupun dalam konteks hukum. Karena bila kita ucapkan tak manfaat, itu lebih bagus diam dan cari kebenaran. Maka jangan suudzon kita. Masyarul muslimin, oleh karena demikian selanjutnya, kita bulan ini disediakan oleh Allah banyak gandaan pahalanya. Kita tak mau menjadi orang sia-sia. Pahala yang kita dapatkan hendaknya bisa kita nikmati pada hari yang tidak ada gunanya lagi dinar dan dirham. Tapi amal baik itulah yang sangat bermanfaat. Dan yang sangat tidak kita sukai adalah amal buruk. Karena itu menjadi beban bagi kehidupan kita. Amal baik itulah andai kata diberikan, kita cari di dunia, kita simpan baik-baik, kita bersabar. Andai kata tidak bisa kita nikmati, inilah kita orang yang sial dan sia-sia hidup. Atadrunal muflis, kata Rasul. Kalian tahu enggak siapa orang yang rugi? Siapa orang yang sial hidupnya? Orang yang sial hidupnya, dia beramal saleh banyak sekali. Salat tarawih, salat sunat, salat puasa sunat, puasa wajib, qiyamul lail, segala macam. Tapi dia juga tak pernah berhenti untuk menzalimi orang lain. Tak pernah untuk berhenti untuk menipu orang lain. Berbohong kepada orang lain. Mengurangi hak orang lain. Apapun yang dikurangi, maka itu perbuatan zalim. Maka di hari akhirat, apa saja amalan baik yang kita lakukan ini harus kita serahkan kepada mereka, kepada orang yang kita zalimi, sebagai imbalan, sebagai tebusan, sebagai bayaran atas apa yang kita lakukan. Baik itu harga diri maupun itu dalam sifatnya harta, bahkan itu yang sifatnya adalah jiwa dan juga tubuh kita. Maka inilah yang disebut oleh Rasul orang yang sia-sia. Kita tak ingin menjadi orang sia-sia, tapi ingin bahwa hidup kita ini bermakna. Sudah sedikit kita beramal, tidak mampu kita beramal seperti orang-orang para salafus saleh. Tak sanggup kita seperti amalan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam Ramadan khatam 60 kali Al-Quran. Ya. Qatadah khatam setiap satu hari 1 kali khatam. Kita dengan kondisi kehidupan modern hari ini, semangat membaca Al-Quran tidak lagi didorong oleh tempat-tempat ibadah. Beda dengan tahun 80-an yang lalu. 80-an yang lalu semua masyarakat tua, muda, yang semuanya habis salat tarawih kumpul di menasah. Mereka tadarus. Minimal 3 kali khatam mereka dapatkan. 15 khatam sekali, 21 khatam sekali, 27 bisa khatam lagi. Yang di situ diperbaiki daripada bacaan-bacaan di antara mereka dengan mereka. Duduk. Hari ini begitu habis salat tarawih, tutup semua. Dari pintu masjid, pintu surau, pintu melasang, gak ada manusia lagi. Paling-paling nanti suara mik jam 3 malam kembali. Gak ada. Kemana berkumpul kita hari ini? Ke kafe. Ke tempat untuk bertemu. Di mana tempat itu banyak kita ngomong. Setiap banyak ngomong belum tentu banyak pahala. Setiap orang baca Al-Quran banyak, pasti banyak pahala. Banyak ngomong, man kasural kalam, kasural khata. Biasanya banyak ngomong, banyak salahnya. Tapi itulah kenyataan. Sekarang berkembali kepada kita masing-masing.
untuk membaca Al-Quran. Berapa mau kali khatam? Apakah sekali? Apakah 2 kali? Apakah 3 kali? Tergantung kepada nawai itu. Dari awal Ramadan, mari kita bertekad, pasang niat dan target untuk kita mengkhatam Al-Quran walaupun tidak bisa didengar oleh orang lain karena tidak dalam sifat tadarus. Kalau tidak, maka syiar Al-Quran tidak kita dengarkan lagi. Tinggal hanya kita menonton anak-anak kita yang kecil saja yang begitu aktif untuk baca Quran. Kita semuanya adalah tunggu kapan caleg kembali baru sibuk ngulang Al-Quran karena mau dites untuk lulus pada caleg. Na'udzubillah, bukan itu tujuan Al-Quran Allah turunkan. Mari kita di bulan ini kita ikuti para ulama yang lalu. Targetkan kita berapa kali mau khatam. Belum dengan sumbangan-sumbangan. Satu orang kita ingin membuka puasa bagi orang yang berpuasa, maka insya Allah Allah akan berikan pahala orang puasa itu dan tidak kurang kepada dirinya dan kepada orang yang menyumbang itu sendiri. Tapi bagi orang yang tidak buka puasa, yang sudah berbuka puasa tiang harinya merusak puasa, jangan memberikan bantuan itu. Berbeda dengan kita di saat buka puasa itu kalau ada yang tidak puasa. Karena besar sekali dosa orang yang tidak mau puasa dan membuka puasa. Dan ia adalah tidak ada uzur. Kata Rasul, dia gantikan puasa setahun puasa, tidak akan terganti. Begitu durhaka dan murka Allah kepadanya. La saumad dahri, tidak bisa diganti oleh puasa setahun. Maka kalau kita tidak uzur, usahakan jangan untuk membuka puasa ini dengan alasan apapun. Semoga kita dilindungi di bulan ini. Mari kita perkecil daripada segala perbuatan yang sia-sia, karena itu adalah himbauan dan seruan para malaikat. Ya baghiyasyar aksif, wahai yang suka menebarkan bermasam keburukan, kurangi di bulan ini. Wa ya baghiyal khair, siapa yang kami ingin menunggu kepada kebaikan, absyir, berbahagialah, isikanlah dengan sebaik-baiknya bulan ini untuk kebaikan. Semoga Allah memberikan maunah dan kekuatan kepada kita semuanya. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan tausiah singkat malam ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.